Selamat pagi, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tuhan insya Allah memberkati kita semua. Pak dan Ramil yang sungguh saya hormati, dan Ibu, terima kasih sudah bisa hadir di acara ini. Yang mewakili Kapolsek Sektor Pulau Barat yang sungguh saya hormati, dan anggota, rekan-rekan sekalian, warga masyarakat Pulau Barat yang mungkin hari ini sudah bisa berkesempatan hadir. Insya Allah Tuhan selalu memberikan kesempatan dan waktu buat kita. Mungkin kita mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan keterlambatan kehadiran ketorang, kita dan mungkin Pak Dan Ramil dan Ibu. Dalam situasi seperti ini, yang penting sudah ada undangan buat kami, dan insya Allah kami datang hari ini. Tujuan kami cuma satu. Apa itu tujuan kami datang? Untuk memberikan doa restu kepada adik kita berdua yang hari ini Tuhan telah mempersatukan dan sekarang telah mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian dari situ ada beberapa pesan sebagai bentuk tips saja. Kita rasa adik Yogi dan Sinta ini sudah punya tanggung jawab besar satu. Apa tanggung jawabnya? Yogi dengan sebuah institusi besar di negara ini, tentunya Yogi dililiti dengan kesibukan yang cukup padat. Karena itu Yogi sering cuma jawab siap-siap. Itu perintah komandan apapun bentuknya, tetap dia jawab siap. Mudah-mudahan Ibu Sinta juga harus bisa memaklumi apa yang menjadi tanggung jawab Yogi sebagai suami ibu. Yogi, abang dan teman-teman, bahkan Pak Dan Ramil dan istri hari ini, ya bicara pengalaman Pak Dan Ramil, saya dan mungkin Pak Pol ini sudah berkeluarga, dan mungkin yang hadir malam hari ini ternyata memasuki rumah tangga ini ibarat atau merangkai sebuah layang-layang. Ini kita kasih tips saja Pak Dan Ramil. Ya, jadi layang-layang itu supaya Ibu Sinta tahu, Abang Yogi ini pergi potong bambu, itu dia timbang, dia raut, dia timbang dengan benar, lalu kemudian menjadi sebuah rangka yang namanya rangka layang-layang. Tapi bukan sampai di situ, ya. Layang-layang itu setelah dibuat rangka, itu harus didiskusikan secara bersama lagi untuk memutuskan apa putusannya, untuk mendapatkan kira-kira warna mana yang paling tepat, atau harus bikin di ketong rangka layang-layang itu. Ya, ini coba dimaknai secara benar ya. Ini juga memiliki korelasi langsung dengan institusi tugas adik saya nanti, adik Yogi. Sudah selesai memutuskan warna apa, kalaupun terjadi selisih pendapat, tidak ada masalah. Layang-layang itu bisa sebelah warna merah dan sebelah warna putih, itu juga bisa. Asalkan atas kesepakatan adik Yogi dengan adik Sinta. Nah, sekarang sudah didapatkan sebuah keputusan, lalu sudah Yogi karena menghargai istrinya, ya sudah, pakai mama pun warna merah, dan mama juga bilang ke Yogi, sudah bapak pun warna putih, pakai lagi lah, biar kata dua sama-sama. Begitu selesai kerangka layang-layang itu ditempel dengan kertas, masih ada tahapan berikut lagi. Ini bahtera rumah tangga. Apa tahapannya? Ibu atau mama putuskan kira-kira benang apa yang paling tepat kita pakai untuk layang-layang ini segera kita naikkan. Ada dua kemungkinan, adalah benang yang biasa dan benang yang ada gelas yang harus ketemu. Ya kira-kira begitu ya. Nah, sudah selesai putuskan, bukan sampai di situ, sudah dapat benang, masih ada satu tahapan berikutnya lagi. Apa tahapannya? Kamu dua mulai diskusi kembali. Kira-kira bapak yang keluar atau Sinta yang keluar mau lihat ini angin apa, dan kira-kira posisi kita berdiri di mana. Untuk apa? Untuk layang-layang ini segera kita naikkan. Tujuannya melihat lokasi itu untuk apa? Jangan sampai begitu layang-layang kita naik kesangkut di kabel-kabel, ada pohon-pohonan. Nah, karena itu harus memutuskan melihat lapangan yang luas. Ya, ini coba dimaknai secara baik, ini maksud saya. Ya, sudah begitu selesai putuskan untuk mendapatkan lapangan untuk layang-layang kita naik. Karena dari awal Yogi dan Sinta selalu berdiskusi secara baik-baik, tidak pernah satu harus lebih satu. Maka begitu layang-layang yang kita naikin tadi, itu tetangga rumah, bahkan orang yang jauh sekalipun dong senang melihat layang-layang yang tadi. Nah, ini sebenarnya siapa yang punya layang-layang? Indah, bagus, warnanya juga bagus.
layang-layangnya juga naik sesuai dengan arah angin, dan ada di lokasi yang tidak tersangkut pada kabel atau pepohonan. Itu artinya, ini tips saja, itu artinya Yogi dan Sinta pung hati itu harus luas. Kenapa? Yogi pung bapak ada, pung ibu ada, Sinta juga punya bapak ada, ibu ada, bahkan keluarga terhormatnya juga cukup banyak. Berarti kamu dua dalam mengarungi bahtera rumah tangga terlepas dari ada tugas-tugas negara yang ada pada Yogi, tapi di satu sisi harus hati luas supaya bisa menerima dua keluarga besar tadi. Itu memaknai bahwa mau masuk rumah tangga itu merangkai sebuah layang-layang. Ya, jadi Om Ecel sebagai keluarga juga hari ini, karena diundang secara otomatis Padan Ramil dan istrinya juga adalah keluarga, maka kami juga akan merestui. Mudah-mudahan Yogi dan Sinta ini langgeng menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mudah-mudahan setelah hari ini dan seterusnya, Yogi dan Sinta punya tugas sudah harus melakukan silaturahmi dengan keluarga-keluarga baik yang datang hari ini maupun mungkin saja tidak berkesempatan datang hari ini. Silaturahminya untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah berita baik ini, bahwa kami telah menikah dan kami cuma butuh restuilah kami dan doakan kami, mudah-mudahan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya rasa itu menjadi catatan kepada Adi Yoga dan Sinta. Tolong memaklumi bahwa Yoga adalah seorang negarawan yang punya tugas dan tanggung jawab mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau Abang Yoga pulang lat-lat itu komandonya masih belum tuntas itu, jadi dapat dimaklumi. Ya, beta secara pribadi dan kru Padan Ramil dan istri katong menyampaikan permohonan maaf. Katong datang mungkin terlambat, tapi sesungguhnya katong kehadiran hari ini adalah bagian dari bentuk penghormatan ketorang terhadap Adi Yogi dan Sinta dan tentunya semua keluarga. Ya, tadi MC sampaikan ada kekurangan-kekurangan. Saya rasa ini sudah orang yang butuh datang duduk di tempat yang baik dan mewah. Tapi semua ibu-ibu, adik-adik semua datang ini cuma ingin mempersembahkan restu kita kepada Adi Yogi dan Sinta. Saya rasa itu saja dari saya. Sekali lagi, selamat memasuki rumah tangga yang baru. Mudah-mudahan rumah tangga kalian berdua menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan rumah tangga yang selalu dicintai oleh semua keluarga. Keluarga Sinta dan kemudian keluarga Yogi. Yogi, selamat ya. Ya, mudah-mudahan Om Ecel lewat di muka pos al itu jangan lagi Om Ecel lihat ada berdiri dengan sebarang orang selain Sinta. Saya rasa demikian itu dari saya sebagai bentuk pesan. Sekali lagi Padan Ramil dan Ibu, terima kasih beta yang diberikan kesempatan untuk memberikan tip ini kepada Ketua Adit, Pak Pol. Terima kasih sudah bisa hadir bersama-sama. Sekali lagi kurang dan lebih saya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas undangan yang dilayangkan kepada beta sampai beta datang hari ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Tadi Pak. Terima kasih Pak ya. Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Timur, Abang Eca, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang saya hormati yang mewakili Kapolsek beserta Babin Kapolres, yang saya hormati Ibu Ketua Persib Kartika Carakira ranting 10 bulan, yang sangat saya sayangi, saya banggakan adik berdua, adik Yogi sama adik Sinta yang berbahagia hari ini. Yang pertama-tama sama aja kita semua, tentunya kita menjaga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, atas rahmat hikmatnya kita diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara resepsi ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tadi sudah disinggung sama Abang Ecal, Wakil Ketua DPRD, bahwa kita sebagai yang diundang ya, tadi sebenarnya kita undangan banyak Pak, banyak undangan kita. Kalau saya tadi 3, kalau Bang Ecal 4 undangan
dan waktu yang sama. Saya tinggalkan itu ya. Di DPRD di sidang paripurna boleh juga tinggalkan karena demi jam 9. masyarakatnya. Nah, ini sangat luar biasa buat beliau, ini saya sangat memberikan apresiasi. Ini salah satu tokoh SBT yang luar biasa. Nah, saya juga tadi undangan di DPRD juga, kemudian ada undangan juga di untuk masalah rapat koordinasi pemilihan pemerintahan negeri serentak di Kabupaten SBT. Tapi tadi kami sudah koordinasi Bang Ecal, kita harus hadir, kita bersama-sama ke undangan. Ya, kebetulan juga ada Yogi adalah salah satu prajurit. Ya, prajurit, kebetulan beliau juga nih dari TNI Angkatan Laut. Jadi ada berdua saya ucapkan selamat ya. Jadi prajurit itu punya aturan, tidak sembarang. Prajurit itu dari pangkat prajurit 2 sampai dengan jenderal namanya prajurit. Prajurit itu diatur mulai dari tidur, bangun tidur sampai meninggal pun masih diatur ini tata cara pemakamannya. Jadi Ibu Sinta ya, sekarang sudah Ibu, Anda ya sudah sah diterima sebagai Persit. Harus tahu itu Persit itu Persatuan Distrik Tentara. Jadi bukan dilihat dari pangkatnya atau jabatannya atau penghasilannya, tetapi Prakayoginya salah satu putra terbaik yang terpilih sebagai prajurit. Tidak semua orang bisa masuk. Nah, kemudian Mbak Sinta juga salah satu yang terpilih karena diseleksi masuk, ada litpersnya, kemudian pemeriksaan kesehatannya, itu petapan-petapan semua. Jadi Anda sudah diterima ya, sudah masuk dalam Persatuan Distrik Tentara. Depan nanti sambil belajar etika dalam berbicara, etika dalam berhubungan dengan istri atasan, istri senior, itu semua diatur. Kemudian saya tadi sudah dengar disampaikan oleh Bang Ical untuk masalah tip-tip. Saya juga mau sampaikan sedikit ya. Kita berkeluarga itu tidak gampang. Mau aman, mau nyaman, tergantung dari Anda berdua. Jadi dulunya prajurit Yogi ini masih bujang ya, sendiri. Tapi sekarang pikirannya sudah 2 ya, sudah punya istri. Jadi Anda bertanggung jawab untuk diri, untuk istri, yang ini juga untuk bangsa dan negara. Jadi ada Sinta dukung ya suaminya, harus mendukung. Prajurit itu artinya apa itu? Prajurit jujur dan irit. Gaji prajurit itu kecil, tapi kita harus syukuri. Jadi ada Sinta atur baik-baik untuk masalah perekonomian. Kadang hal-hal kayak gini masalah kecil tapi bisa jadi masalah besar ya, karena banyak yang ditemukan di satuan karena istrinya mungkin dulunya dari orang yang mampu, sedangkan suaminya gajinya prajurit ini kecil. Nah, dia hidupnya itu pola hidupnya itu beda, akhirnya ngutang sana sini, suaminya jadi masalah. Kemudian Yogi, namanya dalam bahasa rumah tangga itu tergantung dari kalian berdua ya. Anda sudah menikah, jadi tuntun istrimu ya, kasih nasihat yang baik supaya kalian lebih bisa hidup nyaman. Keharmonisan itu bukan baru pacaran saja ya. Kalau saya sama istri ini baru kurang lebih 25 tahun ya kita menikah, baru 25 tahun, tapi kemana-mana berdua. Malah kita itu nikah dulu baru pacaran, gandeng tangan sampai orang bilang, wah ini kayak baru pacaran aja ya. Ini kan sah istri kita dan perlu kita perlakukan seperti itu. Anak saya ya, anak kami sudah ada yang S2, orang pikir bahwa kita masih pacaran.
Jadi perempuan itu peka. Kalau laki-laki kan pakai akal, kalau perempuan itu pakai perasaan. Nggak usah kau bentak-bentak istrimu di rumah. Kau prajurit di lapangan siap, atau tindak-tindak junior adik-adikmu. Nah, di rumah jangan. Kita sebagai bapak yang baik, kita sebagai suami yang baik, berikanlah kasih sayang. Nanti kau bilang, wah ini nikahnya baru 3 tahun, tapi istri kau semakin jelek ini. Apalagi sudah punya anak. Tapi kenapa dulu sama orang tuanya dia cantik? Berarti Anda gagal. Ya, kalau mau cantik istri dibiayai kira-kira gitu ya dia. Ya dikasih skincare, yang kita ke tempat-tempat hiburan hamburkan duit di sana, sedangkan istri kita pelit. Jangan sekali-sekali. Kemudian masalah perekonomian itu ya, istri adalah bendahara, suami adalah sebagai manajer atau leadership. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.